Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Sri Wahyuni Ponto, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, teman-teman, pernahkah teman-teman membaca salah satu cerita yang menginspirasi dan memotivasi teman-teman sekalian sehingga ingin menjadi seperti seseorang yang ada dalam cerita yang teman-teman baca? Ya, hal tersebut berkaitan dengan salah satu materi yang ada dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu teks cerita inspiratif. Mari kita kaji satu persatu. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan awal dari materi ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan terkait KD, indikator pencapaian kompetensi, serta tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Adapun KD dari pembelajaran kita kali ini yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi dari teks cerita inspiratif. Dan indikator pencapaian kompetensi dari materi ini yaitu menganalisis struktur teks cerita inspiratif. Masuk pada tujuan pembelajaran, yaitu setelah pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menghargai keberadaan bahasa Indonesia dengan memiliki perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab, serta mampu menganalisis struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama ada pengertian dari teks cerita inspiratif. Cerita inspiratif adalah kisah fiksi dan non-fiksi yang menggerakkan hati, sehingga membuat pembacanya termotivasi dan bisa bersemangat. Nah, selanjutnya adalah struktur dari teks cerita inspiratif. Teman-teman, untuk struktur dari teks cerita inspiratif ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah orientasi yang berisi pengenalan awal dari cerita yang akan disampaikan. Yang kedua itu adalah insiden, berisi tentang peristiwa dan kejadian yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga adalah komplikasi, yaitu permasalahan yang dialami oleh tokoh dalam cerita inspiratif. Yang keempat itu adalah resolusi, yaitu penyelesaian dari masalah yang dialami oleh tokoh. Serta yang terakhir itu adalah koda, yaitu bagian terakhir dari cerita inspiratif, biasanya berisi tentang pesan moral serta kesan dan pesan yang bisa kita ambil dari teks cerita inspiratif. Untuk penjelasan lebih dalam terkait struktur dari teks cerita inspiratif yang saya jelaskan tadi, akan saya jabarkan secara lebih detail dalam contoh teks cerita inspiratif berikut ini. Sahabat. Diceritakan ada 2 orang yang sudah bersahabat cukup lama, yaitu Andi dan Aska. Andi adalah tipe orang yang pendiam dan selalu memahami karakter Aska. Sedangkan Aska adalah tipe orang yang suka blak-blakan sehingga sering menyakiti orang. Meski persahabatan mereka sudah dibangun sejak SD, Andi kadang-kadang sakit hati sama karakter Aska. Andi sering bergumam, mengapa sifat sahabatnya itu tidak pernah berubah dari dulu ya? Pernah di suatu hari, Andi menasihati Aska. Dia mengatakan, "Aska, sifat kamu ubah dong. Kalau kamu gitu terus, orang-orang yang berada di sekitar kamu bisa menjauh, termasuk aku." Aska membalas, "Kamu kan sahabat saya, tahu saya dari dulu kayak gimana. Kamu kan orang yang selalu memahami karakter saya. Tapi kalau kamu sudah tidak tahan dengan karakter saya, ya sudah, ayo kalau persahabatan kita mau sampai di sini." Sebagai sahabat terdekat Aska, niat Andi sebenarnya baik. Ia menasihati Aska agar bisa berubah karena kepalang kesel sama karakternya yang blak-blakan itu. Akan tetapi di sisi lain, oleh karena ingat sama kebaikan-kebaikan yang sudah Aska berikan kepada Andi dari kecil, sehingga ia menerimanya. Di hari-hari berikutnya pun, bahkan sampai mereka lulus kuliah, Andi tidak lagi menyuruh Aska untuk berubah. Andi yakin, tanpa disuruh pun, Aska pasti sadar kalau perilaku menyakiti orang lain itu tidak baik. Dalam persahabatan, sesekali kita perlu menyadarkan sahabat kita. Ini demi kebaikan sahabat kita sendiri. Tapi ketika dengan mudah ingin menyudahi persahabatan dengan teman kita dari kecil, alangkah baiknya pikirkan kembali. Sebab, boleh jadi sahabat kita sudah memberikan kebaikan-kebaikan yang tak terhitung. Dalam persahabatan,
Kalau sahabat kita sudah menolak untuk dinasehati, terutama soal perubahan sikap, maka yakin saja kelak ia bisa berubah tanpa kita suruh. Nah, dari contoh teks cerita inspiratif yang saya paparkan tadi, apakah teman-teman sudah bisa menentukan mana-mana saja bagian struktur dari teks cerita inspiratif? Teman-teman tentunya masih ingat dong, apa saja sih struktur dari teks cerita inspiratif itu? Baik, jadi untuk bagian pertama, struktur pertama dari teks cerita inspiratif atau orientasi itu berada dalam paragraf pertama dari teks cerita inspiratif yang saya paparkan tadi. Jadi di paragraf pertama dari teks cerita inspiratif sahabat ini sudah menjelaskan terkait pengenalan awal dari cerita tersebut. Jadi di situ sudah dijelaskan Aska ini siapa dan Andi ini siapa serta apa hubungan mereka berdua. Serta bagian dari insiden atau kejadian dan peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam cerita dijelaskan dalam paragraf kedua dalam teks cerita inspiratif sahabat. Yang ketiga itu adalah komplikasi atau permasalahan yang dialami oleh tokoh. Itu masuk dalam paragraf ketiga. Jadi paragraf ketiga dari contoh teks cerita inspiratif ini masuk dalam bagian komplikasi. Dan yang keempat itu adalah resolusi atau solusi dan penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh. Itu masuk dalam paragraf keempat. Jadi paragraf keempat dari teks cerita sahabat ini masuk dalam bagian penyelesaian masalah. Serta yang terakhir itu adalah koda. Nah, koda ini masuk dalam paragraf terakhir dari teks cerita inspiratif, yaitu ada amanat serta pesan moral yang bisa kita ambil dari teks cerita inspiratif sahabat itu sendiri. Baik, teman-teman sekalian, saya rasa itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.